Tapi ada titik di mana manusia pun tidak akan bisa menolong kita, atau ada titik di mana manusia pun bisa mengecewakan kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan hari yang indah ini. Syukur kepada Tuhan. Perenungan kita hari ini berbicara tentang jangan mengandalkan manusia. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia? Tentunya manusia penuh dengan keterbatasan. Mungkin hari ini kita melihat manusia yang kita andalkan atau orang-orang di sekitar kita yang kita selalu andalkan, mereka memiliki segala sesuatu yang bisa kita harapkan. Tapi ada titik di mana manusia pun tidak akan bisa menolong kita, atau ada titik di mana manusia pun bisa mengecewakan kita. Sebab itu, jangan mengandalkan manusia. Karena Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hidupnya tidak beruntung orang-orang yang mengandalkan manusia. Karena Tuhan mau kita sebagai orang percaya selalu mengandalkan Dia. Kekecewaan dialami oleh Yusuf ketika Yusuf mulai mengandalkan manusia. Hal itu dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila kepadamu telah baik, ya, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Yusuf ada di penjara. Waktu itu karena ada satu persoalan terjadi atas juru minum dan juru roti dari Raja Fir'aun, sehingga mereka akhirnya dimasukkan ke penjara. Dan mereka bermimpi, mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Dan ketika dia setelah selesai mengartikan mimpi dari kedua orang tersebut, ia meminta satu permintaan. Jikalau hal itu telah terjadi, mimpi itu sudah digenapi atas hidup mereka, jangan lupakan aku. Katakan kepada Fir'aun dengan harapan dia akan menjadi orang yang bebas. Itulah harapan Yusuf. Tapi Yusuf tidak ingat bahwa sejauh perjalanannya ini, sampai akhirnya dia ada di penjara dan dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengatur dan mengurus segala sesuatunya. Karena dia dipenjarakan oleh Potifar karena fitnah yang dibuat oleh istri Potifar, sehingga akhirnya dia masuk di penjara. Dan dia berhasil ketika di penjara. Dia dipercaya banyak hal oleh kepala penjara. Dia lupa bahwa yang membuat dia berhasil adalah Tuhan. Sehingga akhirnya di titik ini dia berubah di dalam pengharapannya. Dia melakukan sedikit kesalahan. Tapi kesalahan di hadapan Tuhan adalah kesalahan. Tidak ada yang namanya besar atau sedikit kesalahan. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Sehingga akhirnya dia menaruh harapnya kepada manusia. Dan apa yang terjadi ketika dia menaruh harapnya kepada manusia? Di ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang saat kita mengandalkan manusia, justru kadang bukannya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang kita dapat, lebih banyak kekecewaan yang kita dapat. Sebab itu, belajarlah untuk tetap berharap, setia, berserah penuh atas hidup ini kepada Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupan kita ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi, persoalan demi persoalan yang harus kita lewati, tetapi tetaplah setia di dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah berharap akan pertolongan dari manusia. Andalkanlah Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup. Apapun persoalanmu hari ini, apapun permasalahanmu hari ini, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong engkau. Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana kami tidak boleh mengandalkan manusia. Sekalipun mungkin manusia atau orang yang ada di sekitar kami adalah orang-orang yang selalu kami andalkan dalam hidup ini. Tapi
biarlah kami hanya mengandalkan Engkau. Karena ketika kami mengandalkan manusia, justru kegagalan, kekecewaan yang kami dapatkan. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Engkau selalu bisa diandalkan. Begitu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Sepanjang hari ini, Tuhan besertai dengan kami. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari yang baru, sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan engkau. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Shalom.